Kalau soal hobi motor, hobi ya berawal dari kebiasaan. Sejak SMP saya udah naik motor. Dulu saya sekolah di Cirebon, pernah perjalanan naik motor itu dari Cirebon Bandung itu SMP loh, ya. Kuningan itu biasa itu, dan seterusnya. Bandung dan sekitarnya itu hampir setiap Sabtu Minggu itu naik motor. Kemudian karena orang tua di Bogor, karena saya juga sekolahnya di Bandung, itu Sabtu ke Bandung, Bandung Bogor itu biasa naik motor. Itu sudah sejak dulu. Kemudian masuk Taruna ya tidak begitu nampak lagi hobi naik motornya sampai dinas. Jadi banyak teman-teman memang yang tidak tahu kalau saya tuh pehobi motor. Karena di selama dinas pun saya menahan diri. Itu tidak boleh dibilang jarang lah, kalau tidak sama sekali sih tidak. Tapi jarang saya gabung dengan komunitas motor. Tapi koleksi saya punya. Nah setelah pensiun, tentunya sebelumnya harus ada tujuan atau memilih mau kemana setelah pensiun. Anak saya bertanya, "Bapak nanti udah pensiun mau kemana?" Saya bilang mau jalan-jalan aja. Jalan-jalan, kalau sudah pensiun kan suka-suka saya, karena saya yang merencanakan mau kemana. Jadi sejak pensiun 2018 bulan Mei itu sampai sekarang, ya saya hampir setiap saat itu naik motor kemana saja. Kadang iseng ya, ini iseng Jakarta Bandung iseng naik motor. Ya sendiri aja naik. Dulu sekarang ada bebek jadul tuh ya. Bebek jadul 70 tuh saya sudah ngalamin. Cuma ya sekarang nggak tahu motor itu kemana ya, saya juga lupa. Dulu orang tua saya belikan itu harganya hanya 25.000 mungkin itu, apa 23.000 itu. Tapi tahun 75 ya, itu motor udah paling keren tuh, bebek jadul 70 tuh. Terus meningkat lagi, saya dibelikan CB ya, CB Glatik tuh, CB 100 Glatik tuh saya pernah coba juga. Itu kalau dikumpulin sekarang atau masih ada barangnya jadi barang antik tuh. Terus pakai enduro, ya enduro dulu ada yang anak-anak muda tuh zamannya Ali Topan itu kan. Ada enduro, Yamaha enduro kuning tuh sama TS Suzuki tuh. Itu juga saya pernah pakai. Dan seterusnya dari cc kecil, cc sedang, cc menengah, ya. Sekarang ya pakai yang fungsional. Jadi fungsional itu, jadi kalau hobi motor itu kita harus berpikir untuk apa, ya. Kita beli motor itu pertanyaannya untuk apa dulu. Kalau hanya sekedar buat putar-putar di kota, ya ini beli motornya. Saya nggak usah sebut merek ya. Motornya ini kalau hanya buat keliling-keliling kota saja. Tapi kalau jarak sedang, mereknya ini. Ada merek tertentu yang memang diciptakan untuk jarak-jarak sedang. Nah kalau yang untuk long distance, jarak-jarak jauh, segala medan. Karena kalau kita tur, saya kalau tur tuh kadang ketemu jalan yang rusak, jalan yang lumpur, jalan yang berbatu, jalan gravel dan sebagainya. Kalau jalan raya biasa ya itu sudah enak lah. Tapi ketika ketemu jalan tanah, jalan gravel, kemudian medan-medan yang sulit dilalui, nah tentunya bukan motor yang tadi pertama untuk kota-kota saja mungkin nggak bisa ke situ. Yang jarak sedang-sedang saja mungkin nggak bisa. Jadi harus motor yang memang adventure ya untuk semua medan. Itu saya pakai yang semuanya tuh karena latihan. Karena sejak di dinas pun kebetulan saya di kesatuan yang terlatih ya, kesatuan terlatih. Kesatuan terlatih itu hari-hari tugasnya standby force, latihan, basic,
skill, kemampuan, termasuk basicnya adalah fisik. Nah, saya sejak dulu sudah latihannya itu. Jadi ini menunjang untuk semua kegiatan lah. Tidak hanya motor, semua kegiatan hobi, apakah sepeda, berkuda, atau lain sebagainya, itu harus punya basic fisik yang terlatih. Nah, saya udah terbiasa latihan. Sampai sekarang pun saya masih latihan. Jadi tidak hanya penguatan otot tangan, tapi juga harus otot kaki. Ya, kalau otot tangan ya dengan beban, kalau otot kaki ya dengan jalan atau lari. Juga pernafasan. Nah, itu semua basic. Ya memang orang bertanya, Arif, kamu setelah pensiun kok malah hobinya naik motor? Pertanyaannya kan itu. Motor kan memerlukan kemampuan fisik, ya itu betul. Tapi ya alhamdulillah, karena saya sudah biasa terlatih, saya siap fisik secara teratur latihannya, ya alhamdulillah selama saya perjalanan sejak pensiun 2018, 2019, 2020 ya, berarti udah 3 tahun lah. Sekarang kan baru awal 2021. Nah, selama 3 tahun ini saya tidak pernah berhenti. Paling tidak 3 bulan sekali yang jarak jauh ya. Kalau yang jarak dekat hampir setiap minggu. Jarak jauh itu ya cita-cita saya waktu setelah pensiun tuh, pertama saya harus keliling Indonesia. Ya. Harus keliling Indonesia dengan motor. Ya, dengan motor yang saya pilih tadi itu. Nah, 1200 ya, 1200 cc. Kenapa saya pilih yang besar cc-nya dan fungsional tadi itu? Ya karena memerlukan kebutuhan itu. Ya, memerlukan kebutuhan. Nah, kalau motor ini untuk di kota juga bisa. Tapi ya aneh aja gitu ya, kalau dipakai di kota, motor adventure pakai di kota ya aneh aja. Kalau di kota motornya yang lain. Ya alhamdulillah sekali lagi setelah pensiun 3 tahun itu saya sudah keliling Indonesia. Kalau hanya Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, terutama Jawa ya itu hampir setiap minggu lah. Kemudian Sumatera saya udah 3 kali, lintas barat, lintas timur, lintas tengah. Saya udah 3 kali datang ke Sumatera sampai di kilometer 0. Kemudian Borneo ya. Nah, ini cerita Borneo itu, kalau cerita Borneo berarti 3 negara. Kalau Kalimantan itu hanya Indonesia. Ya, tapi kalau Borneo itu saya tahun 2019 saya keliling Borneo. Jadi kalau Borneo itu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Nah, itu saya keliling. Adalah beberapa rider itu yang keliling Kalimantan. Tapi saya memilih jalur yang memang boleh dibilang jalur ilegal. Ya, ilegal itu mulai dari titik koordinat Kalabakan. Kalabakan itu ada di negara Malaysia atau di Tawau ya. Kemudian nyebrang ke Simpang Garis. Nah, Simpang Garis ini sudah masuk Malino itu Kalimantan Utara. Itu hanya ditentukan oleh 50 meter saja. 50 meter begitu berdiri di titik koordinat Kalabakan, nyebrang ke Simpang Garis itu 50 meter, itu hanya jalan setapak, cukup 1 motor saja. Nah, itu saya lalui jalan itu. Nah, mungkin rider-rider lain juga ada yang pernah lewat koordinat titik Kalabakan sampai di Simpang Garis. Nah, kemudian dari Simpang Garis menuju ke jalan raya Nunukan sampai Malino itu kira-kira ada 10 km lah. Itu jalannya pasir, tanah, kemudian kebun sawit ya, kebun sawit itu saya lalui. Nah, jalur inilah yang menentukan betul-betul 360 derajat darat sepanjang jalan. Saya pernah catat itu, saya start dari Kalimantan Barat atau Pontianak, kemudian ke utara, masuk di bukan Entikong saya masuknya ya. Kalau Entikong itu yang sebelah timur, tapi yang sebelah barat saya lupa nama bordernya itu. Saya lupa. Singkawang. Dari Singkawang kemudian Sambas. Saya lupa Indonesia namanya apa. Terus kalau sebelahnya itu Biawak punya Malaysia. Kemudian Malaysia
Teluk Melano, masuk ke Kucing, Miri, kemudian Brunei Darussalam, Kudat, sampai di poin yang paling utara itu, dan seterusnya keliling kembali lagi ke Kalimantan Barat di Pontianak. Itu saya ukur kilometernya 5.600 sekian kilometer. Kalimantan sudah saya lalui keliling 360 derajat. Kemudian Sulawesi itu Februari tahun lalu, jadi 1 tahun yang lalu Februari keliling juga 360 derajat dari Manado, kemudian ke utara dari Makassar ke Manado, turun lagi ke bawah Gorontalo, nyebrang ke Toja Una, kemudian ke Tentena, turun lagi ke Konawe Utara, Konawe Selatan, sampai Bombana di bawah itu, terus ke Kolaka Utara, dan seterusnya masuk Sulawesi Selatan sampai di Pira paling selatan, balik ke Makassar lagi. Itu Februari 2000. Kalau jalan seperti jalan-jalan tol, saya pernah keliling ASEAN, nanti saya cerita tentang ASEAN ya. Kalau di Indonesia nggak bisa lebih dari 120. Itu pun ada di daerah-daerah tertentu lah. Contohnya dari Kendari ya, Kendari itu ke arah Konawe Selatan itu ada namanya Rawa Opa. Nah, Rawa Opa itu ada sekitar 90 kilo itu jalannya yang bangun itu Australia, bantuan dari Australia. Ada Rawa Opa. Nah, ini bisalah kecepatan 140 di situ karena jalannya lurus dan bagus. Ya kembali lagi kualitas, karena mungkin yang bikin Australia ya bagus sekali itu. Cuma sayang aja di Indonesia belum bisa masuk tol. Tapi kalau sudah bisa masuk tol sih bisa kecepatan di atas 120, 140, 160 ya. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya nggak bisa. Saya maksimal 120 maksimal. Bahasanya touring ya, katanya tuh touring. Jadi saya tuh touring, jadi bukan racing ya. Kalau racing kan balapan, nah silakan kalau racing di Sentul sana. Tapi saya kan di jalan raya, ada pengguna jalan yang lain yang punya hak yang sama. Setiap pengguna jalan di ruas jalan raya itu mempunyai hak yang sama. Jadi touring bahasanya, jadi bukan racing. Nah, oleh karena itu misi saya ya, misinya adalah saya ingin mengenal Indonesia dan mengenalkan Indonesia. Kemudian saya dokumentasikan semua landscape Indonesia yang belum pernah saya lalui, yang belum pernah saya lihat, termasuk kulinernya, budayanya, culture-nya. Nah, ini yang ingin saya kenalkan pada teman-teman rider atau teman-teman lain, tidak hanya sekedar naik motor, hobi, tapi mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat masyarakat banyak, terutama para rider. Kalau lihat di Instagram saya atau website saya itu sudah jelas dari titik A ke titik B perjalanan saya hari ini, tinggal ngikutin aja. Kemudian titik-titik landscape, titik-titik kuliner, dan titik-titik culture-nya itu tinggal ngikutin aja. Ya mudah-mudahan cocok gitu kan. Karena ini masalah kuliner kan masalah selera. Masalah landscape, pemandangan mungkin pada umumnya orang suka. Tapi kan juga belum tentu apa yang saya lihat, saya ambil, saya foto sama dan diinginkan oleh orang yang mengikuti saya. Jadi tidak hanya sekedar touring, jalan-jalan, menghabiskan uang ya, tapi saya betul-betul dokumentasikan budayanya, landscape-nya, kulinernya. Kemudian saya dokumentasikan di Instagram, di website secara utuh ya, kalimat-kalimat di situ ya silakan bisa dicontek lah kalau bila boleh dibilang. Perjalanan saya sebetulnya kalau lancar ya, kalau lancar itu 3 tahun tuh target saya 2018, 19, 20 ini Indonesia tentunya dengan selingan-selingan ke luar negeri ya. Nah, makanya di awal 2020 itu saya sudah keliling Sulawesi yang tadi saya jelaskan, karena berikutnya rencana di 2020 itu Maluku Utara dan Papua ya. Artinya selama 2020 tuh 2018, 19, 20 Indonesia selesai keliling Indonesia. Tapi karena pandemi pandemi Covid ya, saya stop. Jadi sejak pulang dari Sulawesi Maret 2020 itu saya stop. Saya hormat dan patuh taat disiplin pada peraturan pemerintah.
yang ya melarang sih tidak pemerintah, tapi menghimbau aturan prokes dan lain sebagainya. Kalau mau pergi harus ada PCR dan lain sebagainya. Ya pernah sih selama 2020, tapi tidak jauh, hanya Jakarta, Bandung, Bali, PP, kemudian Flores, itu udah yang kedua lah semua perjalanan itu. Tapi sebetulnya kalau nggak ada pandemi untuk Indonesia 2020 udah selesai. Nah, tapi karena ada pandemi saya tunda dulu. Nah memang perjalanan menurut saya yang paling spektakuler, beberapa keluar negeri, ke Afrika saya sudah, dari Afrika Selatan, Namibia, kemudian Botswana, Zimbabwe, Zambia, itu 2019 bulan Juni ya kalau tidak salah, bulan Juni. Kemudian ke New Zealand juga saya sudah 2019, ke Australia saya 2018 sudah juga. Nah yang paling spektakuler memang menurut saya karena jarak tempuhnya jauh, itu Los Palos, Jakarta, Hanoi. Jadi kalau dengar perjalanan Laos, Jakarta, Hanoi ini, wah itu panjang sekali. Dan saya pernah catat perjalanan ini itu hampir 11.000 sekian lah, 11.000 kilometer sekian lah, 11.600 kilometer sekian lah. Itu Los Palos. Kalau mau dihitung detailnya, saya start dari Kupang. Kemudian masuk ke pantai barat. Ya, pantai barat itu Soe, Keva, Atambua. Kemudian saya masuk Motain. Kemudian terus sampai di Los Palos, kemudian keluarnya Motamasin. Motamasin itu satu Motain, border di antara Timor Leste Indonesia, satu lagi Motamasin. Nah, itu bordernya. Terus saya turun lagi ke Kupang. Jadi puter Nusa Tenggara, Pulau Kupang itu saya putar. Nah, dari situ saya start terus. Ya, masuk ke Flores terus ke barat, ke Sumbawa, ke Lombok, ke Bali, ke Jawa. Ya. Ke Jawa, Jakarta, keliling Sumatera dulu, kemudian motor di towing ke Johor karena yang paling mudah ya Johor itu. Kemudian saya lewat Singapura, saya ride pakai motor tuh start dari Johor. Ya, start dari Johor, kemudian Kuala Lumpur, Penang, masuk Thailand masuk Laos masuk Hanoi. Nah, itu hampir 11.000 sekian. Jadi kalau mau diurut itu kota-kota yang saya lalui ya, karena start saya dari Kupang, taruhlah dari Los Palos ya. Dari Los Palos itu Los Palos, Bakau, Manatutu, ya, Dili, Likisa, Ermera, Bobonaro, Suai. Nah, itu kota-kota yang ada di Timor Leste. Saya apal betul karena ada sekian kota di Timor Leste itu pernah saya kunjungi semua. Itu kalau dari timur ke barat. Ada ke Fikeke, ya, ada ke Ailiu, ada Same, Ainaro. Nah, itu kota-kota yang ada di Timor Leste. Saya apal betul karena saya lama 1 tahun tugas di sana waktu masih perang di sana. Nah, kemudian masuk Kupang, ya Kupang itu dari Atambua, Malaka, Soe, Kupang. Nah, Kupang kemudian ke Larantuka pakai feri nih. Ini kalau tidak salah 14 jam ferinya. Kupang, Larantuka atau Flores Timur. Flores Timur kemudian ke barat. Ke barat itu ada Momere, ada Ende nanti ada Kelimutu, ada Bejawa, Bejawa, kemudian Manggarai Timur itu Borong. Kalau ke utara itu Nagakeo, kemudian kita ke barat lagi ada Bejawa, ya, Bejawa, kemudian Manggarai ya, Manggarai tadi Bejawa sudah, Bejawa, Manggarai Timur itu ada Borong, kemudian Manggarai, kemudian masuk ke Manggarai Barat tuh Labuan Bajo kan. Nah, Labuan Bajo nyebrang pakai feri 8 jam, itu ketemu Sape, Bima, Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat. Nyebrang lagi Lombok Timur, Mataram dan seterusnya, Lombok Barat, nyebrang masuk Kelungkung, Gilimanuk pelabuhan di Kelungkung itu. Kemudian Denpasar, Tabanan, Negara dan seterusnya. Terus masuk Jawa Selatan. Ya, Banyuwangi, masuk Jember, Lumajang, Malang, Blitar, kemudian Tulung Agung kalau tidak salah. Kemudian masuk Pacitan, Wonogiri masuk Gunung Kidul ya, Gunung Kidul, kemudian jalurnya jalur Dendles. Nah, itu Dendles paling enak tuh. Lurus, nah itu enak tuh. Itu bisa kebut kalau mau ya, tapi tetap saya tidak ngebut touring.
masuk Jogja terus masuk Kebumen ketemu Cilacap, Purwokerto, Banjar, Ciamis, Bandung, sini Garut, Bandung. Terus Jakarta, nah putar dulu di Sumatera tuh. Sampai 3 kali saya datang di Sumatera. Nah, baru ke Johor tadi. Ya, Johor, Kuala Lumpur, kemudian masuk di Thailand, Bangkok, kemudian masuk di Laos, masuk di Hanoi. Ya, suka duka kalau di motor tuh kan kebersamaan ya, kebersamaan. Jadi ketika jalur Timur Leste Kupang itu saya 17 orang. Nah, disitulah kebersamaan. Alhamdulillah sih lancar ya dalam perjalanan. Nah, ketika etapa keduanya Kupang, Larantuka, Flores, Sumbawa, kemudian Lombok, Bali itu saya berdua saya. Bertiga saya bertiga. Itu stop sampai di Bali, kemudian Bali sampai di Jakarta saya berapa waktu itu ya, ber-17 lah, jadi gabung lagi sampai di Jakarta. Kemudian ke Sumatera, etapa pertama 3 gelombang saya. Gelombang pertama saya 17 orang, kemudian gelombang kedua saya bertiga, kemudian gelombang ketiga baru kemarin itu jalur tengah itu ada 11 orang. Itulah, jadi saya tidak selalu tetap jumlahnya, tapi saya bertiga juga pernah. Nah, waktu dari Johor sampai ke Hanoi itu juga 2 etape. Jadi etape pertama itu hampir 27 orang ya. Dari Johor sampai ke Bangkok sampai ke Laos itu 27 orang. Nah, waktu masuk Vietnam tinggal 7 orang. Nah, Vietnam balik ke Bangkok. Kalau hitungannya gini, BBM ya, BBM. Motor yang saya pakai ini kan hemat sekali. Salah biaya BBM dulu ya, bicara BBM. Motor yang saya gunakan itu hemat sekali. Jadi kalau diisi full tank 30 liter itu bisa 600 kilo. Ya, jadi bayangkan motor saya itu 30 kilo 600 kilometer. Iya kan? Nah, berarti 1 kilo 1 liter itu berarti berapa? 20 kilo ya. 1 liter 20 kilo ya. Betul? 20 kilo ya. Nah, hitung aja, kalau saya nggak hitung persis sih biayanya ya, tapi seperti saya perjalanan Los Palos, Jakarta Hanoi itu hampir taruhlah 12.000 ya. 12.000 kilometer. 12.000 bagi 20, nah, kali harga BBM kira-kira begitu. Ya. Nah, balik ke harga BBM. Saya pakainya pakai yang Pertamax Turbo, berarti yang taruhlah 10.000 ya, 10.000 itu. Jadi perjalanan saya keliling Indonesia saya catat di website saya itu ya ini plus minus lah. Termasuk di luar negeri saya mungkin sekitar udah 60.000 kilometer ya. Sejak start pensiun sampai sekarang bulatnya di luar di Afrika, kemudian di New Zealand, di Australia, di ASEAN, Indonesia, itu kalau di total mungkin 60.000 sekian lah bulatnya ya. Nah, 60.000 bagi 20 aja. 60.000 bagi 20 kali harga BBM. Nah, kira-kira itu biaya yang saya habiskan. Itu dari BBM ya. Nah, alhamdulillah motor yang saya pakai ini nggak pernah rewel. Itu biaya perawatan motor. Kalau tadi BBM ya, biaya perawatan motor itu selama perjalanan, kalau keluar negeri kecuali Los Palos, Hanoi, saya pakai motor sendiri dari Indonesia. Tapi waktu di Afrika, Australia dan New Zealand itu saya rental di sana. Nah, yang saya pakai itu motornya tidak rewel. Jadi berangkat hanya cek, servis, oli baru, udah pulang, tidak pernah, selama di perjalanan tidak pernah rewel ya. Jadi untuk perawatan motor boleh dibilang ya normal lah, hanya ganti oli dan lain sebagainya. Nah, kemudian akomodasi ya, kalau akomodasi saya tidak pernah tidur di hotel-hotel yang bintang 5 ya. Satu aja syaratnya, bahkan kalau tidur di hotel bintang 5 itu kita nggak boleh parkir motor di depan hotel ya, karena ada aturan-aturan bintang 5 lah ya. Tapi ada sih hotel-hotel tertentu yang boleh motor besar tuh parkir di depan.
Tapi syaratnya kalau saya yang penting saya bisa parkir motor di depan. Artinya tidak menyulitkan saya harus ke basement ke bawah, karena ini kan motor besar. Ya harus basement ke bawah, harus naik lagi. Nah, ini yang lumayan menguras tenaga. Ya. Tapi kalau hotelnya, oh silakan Pak, nanti Bapak tidur di sini, nanti motor boleh parkir di depan. Nah, syaratnya itu aja. Jadi ya, sepanjang perjalanan saya sudah 3 tahun ini, ya kalau mau dirata-ratakan saya tidur di hotel itu rata-rata ya, karena ada juga yang kadang saya tidur di ruko. Hotel yang ruko tuh apa namanya tuh? Ya pokoknya yang paling low, karena di daerah itu nggak ada hotel lain. 150.000, 200.000 gitu kan, ya sudah, yang penting tidur aja. Kadang pernah juga kemalaman susah tidur di kantor polisi, saya pernah ya di kantor polisi karena saya mantan polisi, ya sudah sekedar tidur begitu aja. Makanya kalau di rata-rata selama 3 tahun perjalanan saya yang hampir 60.000 km ini, ya bagi aja lah satu hari itu saya rata-rata 300 kilo ya. Kalau 300 kilo rata-rata sehari, berarti kan perjalanan saya total tuh berapa hari gitu. 60.000 bagi 300 kira-kira begitulah. Jadi sekian hari lah, satu harinya rata-rata 500.000 aja lah, itu biaya hotel saya. Nah makan pun, nah, namanya anak motor, termasuk ini salah satu misi saya. Jadi saya kalau jalan naik motor itu, saya akan pilih warung-warung yang di pinggir jalan. Kenapa saya pilih warung-warung di pinggir jalan, tidak restoran-restoran yang besar? Restoran-restoran besar bisa saya hadir di situ, makan di situ. Tapi paling tidak kalau saya punya niat makannya di warung pinggir jalan, apa yang saya makan bermanfaat buat saya, karena saya memang perlu makan, uang yang saya bayarkan bermanfaat buat yang jualan. Karena mungkin kehadiran saya dan teman-teman motor besar 10 orang, 11 orang, 7 orang makan di warung itu, ya mungkin ibu itu, bapak itu senang yang jualan didatengin kami anak-anak motor. Bahkan saya kadang kaget ya, di Sulawesi, di Kalimantan, di warung-warung kecil pinggir jalan itu, di Sumatera, di sepanjang Jawa, Bali, Flores dan seterusnya itu, kadang kita kaget, masuk 10 orang sudah makan siang ya, kemudian udah minum, udah jajan kopi. 10 orang itu tidak nyampe 500.000 loh makan di warung itu. Kadang saya bertanya lagi, Bu, ini benar kami bersepuluh, ibu cuma 400 sekian? Iya Pak, Bapak sudah semuanya 400.000 saja. Nah itu yang paling penting. Makanya kalau lihat lambang Black River ini ada 3 ya. Ada 3 bintang, 1, 2, 3. Kemudian jalan juga digambarkan, ada jalan, ada garis 3 ini. Ada garis 3, ini badak Black River. Kalau saya di anak motor dipanggilnya Black River. Ada yang bertanya memang 3 bintang itu apa? Saya bilang ini punya makna. Garis putus-putus marka jalan 3 ini juga punya makna ya. Badak juga punya makna. Hitam putih saya sudah pilih. Ya, maknanya silakanlah. Hitam putih itu ada maknanya di Google. Tapi kalau badak, saya bangga dengan Indonesia. Ya. Walaupun saya pernah ke ujung kulon sudah 2 kali, belum ketemu dengan badak Cula 1 yang katanya ada di ujung kulon. Nah saking bangganya dan saya saking penasarannya, sudahlah, saya tidak pernah ketemu badaknya di ujung kulon walaupun sudah 2 kali datang. Saya jadikan ikon Black River Indonesia. Nah badak itu juga kalau di googling punya maknanya sebagai hewan apa gitu ya. Nah 3 bintang dan 3 marka jalan garis ini 3. Nah, terkait dengan keluarga tadi itu. 3 ini pertama, ya tadi misi saya itu mengenal dan mengenalkan Indonesia ya. Jadi saya harus perjalanan misi saya ini harus bermanfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Makanya merah putih ini setiap perjalanan saya tidak pernah saya tinggalkan, baik di motor maupun di kaos. Artinya perjalanan saya harus bermanfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat, saya jajannya di pinggir jalan loh, di warung-warung tadi itu. Seperti itulah contohnya. Masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Keluar negeri saya bawa bendera Indonesia.
Kadang di luar negeri, terutama di Afrika tuh. Are you from Indonesia? Yes, I am from Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Indonesia, kira-kira begitulah. Jadi mereka tahu Indonesia. Yang kedua, ya, itu untuk komunitas. Jadi bintang 1, 2, 3. Bintang yang kedua adalah untuk komunitas. Saya bermanfaat buat komunitas. Saya ikut banyak komunitas. Roda 2 ada di Bandung, ada di Jakarta. Saya ikut komunitas motor. Nah, paling tidak kehadiran saya di komunitas itu bermanfaat buat komunitas. Manfaatnya apa? Saya bawa misi juga di komunitas itu. Misinya apa? Karena saya berkendaraan roda 2, ya tentunya kita harus bawa misinya sesuai dengan komunitas itu. Apa? Teladan berlalu lintas. Nah, teladan berlalu lintas itu saya saya gaungkan terus di komunitas motor saya. Nah, teladan berlalu lintas itu harus disiplin, harus tertib, harus patuh dan taat. Menjadi contoh berkendara di ruas lalu lintas jalan raya. Jadi saya kemana-mana bawa misi itu buat komunitas. Teladan berlalu lintas ya. Nah, paling tidak diucapkan lah sama teman-teman saya itu. Ya, masalah diterima atau tidak, tapi itu niat saya. Untuk komunitas saya bermanfaat. Kita menjadi teladan berlalu lintas. Disiplin, tertib, patuh dan taat. Nah, itu bintang yang kedua. Bintang yang ketiga, pertanyaan tadi buat keluarga ya. Jadi sepanjang perjalanan saya, pilihan saya setelah pensiun bermotor Ria ini, ya tentunya harus bermanfaat buat keluarga. Bermanfaat itu keluarga mendukung saya, pertama itu yang utama dulu, mendukung. Jadi setiap perjalanan saya mau ke sana, mau ke sini, saya ajak keluarga, ayo siapa yang mau ikut. Nah, tentunya ya saya tidak basa-basi bilang itu. Kalau mau ikut, ayo istri saya, anak-anak saya. Ya tapi karena anak-anak saya sudah berkeluarga dan sudah punya pekerjaan, tidak semudah itu ikut. Tapi kalau istri saya kadang daerah-daerah tertentu yang tadi itu saya lalui, kalau belum pernah dilalui, belum pernah didatangi, istri saya ikut. Jadi bermanfaat lah buat keluarga. Dan yang paling penting lagi, bermanfaat buat keluarga itu saya dokumentasikan semua. Saya dokumentasikan terutama buat cucu-cucu saya tuh. Oh, dulu kakeknya tuh pernah keliling Indonesia pakai motor gitu kan. Oh, kakek saya dulu pernah perjalanan dari Los Palos, Jakarta, Hanoi. Itu dokumentasinya ada semua. Oh, kakek saya dulu tukang naik motor toh selain polisi. Nah, bermanfaat buat keluarga. Ya, alhamdulillah. Semua di keluarga saya hobinya sama. Baik motor maupun yang lain itu kebetulan sama hobinya. Jadi setiap apa yang saya beli, saya punya itu responnya positif dan baik, kemudian ikut saya. Hobinya sama.